selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Senang sekali Anda bergabung lagi. Halo, hari ini kita mau bedah sesuatu yang fundamental banget nih dalam investasi. Bab 1 dari bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor, legendaris ini. Benar sekali. Fokus kita kali ini, kita mau coba pahami betul-betul apa sih bedanya investasi sama spekulasi menurut Graham. Penting banget ini. Dan juga, hasil yang realistis gitu loh, yang bisa Anda harapkan kalau jadi investor cerdas tuh kayak gimana sih? Nah, ini relevan banget kan? Apalagi sering banget kita dengar iming-iming cepat kaya dari pasar saham. Kayak cerita lama John Raskop itu loh. Oh iya, yang tahun 1929 itu ya, yang katanya nabung $15 sebulan bisa jadi $80.000 dalam 20 tahun. Wah, Kedengarannya kan kayak mimpi ya, tapi Graham hitung ulang kalaupun beneran dilakukan dari 1929 sampai katakanlah 1948, wah itu kan lewat masa sulit banget tuh. depresi besar segala macem ya. Iya, hasilnya itu mungkin ya sekitar $8.500. Jauh sih dari 80.000, tapi tetap aja itu return sekitar 8% per tahun, lumayan banget kan? Itu nunjukin kekuatan investasi rutin ya, yang sering disebut dollar cost averaging itu. Beli terus, konsisten. Persis. Nah, pendekatannya Graham ini jauh lebih membumi, lebih realistis lah dibanding janji manis kayak gitu. Fokusnya ke analisis, ke kecerdasan. Bukan cuma harapan kosong atau untung-untungan. Oke deh, mari kita gali lebih dalam. Pertanyaan penting buat Anda nih. Apa sih sebetulnya arti berinvestasi? Menurut Graham, kenapa ini jadi fondasi yang perlu kita pahami banget? Sip, kita mulai dari definisinya dia, yang, ini jadi dasar filosofinya banget. Ikan keamanan modal pokok dan imbal hasil yang memadai. Ada 3 poin kunci nih kayaknya. Betul, 3 pilar penting. Ayo kita bedah satu-satu ya. Pertama, analisis mendalam. Ini nih bukan sekedar, wah saham ini lagi naik, ikut ah, atau lihat grafik doang. Bukan cuma ikut tren ya. Bukan. Graham bilang kita harus mempelajari fakta berdasarkan standar keamanan dan nilai yang sudah mapan. Artinya, kita mesti benar-benar ngerti bisnis di balik saham itu. Apa sih usahanya, gimana prospeknya, gitu. Jadi perlu riset, perlu PR ya, nggak bisa asal feeling. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Kedua, keamanan modal pokok. Nah, ini krusial banget. Maksudnya apa? Ya, perlindungan terhadap kerugian dalam semua kondisi atau variasi normal atau yang mungkin terjadi. Jadi fokusnya tuh bukan cuma ngejar untung setinggi langit. Tapi yang lebih penting, gimana caranya melindungi modal awal kita dari resiko rugi besar yang nggak perlu. Jangan sampai amblas, gitu loh. Hindari kerugian permanen. Pelindungi modal dulu, oke, masuk akal. Terus yang ketiga, pilar terakhir. Ketiga, imbal hasil memadai atau adequate return. Nah, ini menarik definisinya. Graham bilang, ini tuh tingkat atau jumlah pengembalian apapun, serendah apapun, yang bersedia diterima oleh investor, asalkan ia bertindak dengan kecerdasan yang wajar. Jadi nggak harus selalu super tinggi ya hasilnya. Yang penting memadai dan didapat dengan kecerdasan wajar. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini dia. Kuncinya di kecerdasan wajar itu. Bukan berarti kita ambil risiko gila-gilaan, terus berharap untung gede. Justru sebaliknya. Oh, jadi bukan return tinggi karena risiko tinggi. Mungkin itu poinnya Graham. Dia bilang, hasil investasi kita itu seharusnya sepadan sama upaya cerdas yang kita lakukan. Analisis kita bagus, pemahaman kita dalam, ya wajar kalau kita berharap hasil yang lebih baik. Bukan sekedar karena kita berani rugi lebih banyak. Wah, ini beda banget ya sama apa yang disebut Graham sebagai spekulasi. Dia kan skeptis banget tuh sama usaha nebak-nebak arah pasar atau market timing. Betul. Pengalaman dia 50 tahun lebih di pasar modal, dia bilang jarang banget orang bisa konsisten untung dari coba-coba nebak pasar gitu. Malah dia bilang pendekatan itu keliru sekaligus populer. Ironis ya. Keliru tapi populer. Kenapa ya? Ya, mungkin karena kelihatannya gampang atau seru kali ya. Spekulator itu kan fokusnya lebih ke harga sahamnya mau naik atau turun dalam waktu dekat. Mereka coba tebak sentimen pasar, arah kerumunan. Bukan ke nilai bisnisnya ya? Bukan. Padahal nebak pergerakan jangka pendek itu susah banget ditebak secara konsisten. Susah banget. Nah, ini pasti banyak pendengar yang pernah ngerasain nih. Godaan buat ikut beli saham yang lagi hype, yang lagi rame dibicarain. Atau sebaliknya, panik jual pas pasar lagi turun drastis.
Iya kan? Graham tuh kayak ngingetin, hati-hati loh kalau cuma ikut arus tanpa mikir sendiri, tanpa analisis. Bahaya itu. Dia punya peringatan keras soal ini kan, bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi ada syaratnya. Betul. Pesannya jelas banget. Kalau Anda tetap mau spekulasi, iya silakan. Tapi sadar penuh sama risikonya. Pahami kalau kemungkinan besar ujung-ujungnya rugi. Dan yang paling penting, Batasi jumlah uang yang dipakai buat spekulasi itu. Dan pisahkan total dari akun investasi jangka panjang Anda. Jangan pernah dicampur aduk. Itu bahaya. oke, jadi kalau mau main-main ya pakai uang mainan aja, jangan pakai uang sekolah anak gitu ya istilahnya. Kenapa sih spekulasi ini risikonya tinggi banget? Ada dua masalah utama sih. Pertama, ya kita ini manusia, bisa salah, human fallibility. Prediksi kita soal masa depan perusahaan, ekonomi, itu bisa aja meleset jauh. Kita bukan peramal kan? Oke, kita bisa salah tebak, wajar. Yang kedua, Kedua, sifat pasar itu sendiri yang kompetitif. Gini deh, misalnya Anda analisis dan yakin banget perusahaan X bakal untung gede tahun depan. Prediksi Anda benar. Tapi, tapi bisa jadi ribuan analis dan investor lain udah mikir hal yang sama, dan harga sahamnya udah naik duluan buat mencerminkan ekspektasi itu. Jadi pas Anda baru sadar atau pas beritanya keluar, harganya udah nggak murah lagi, udah priced in, kata orang. iya ya, jadi meskipun tebakan kita benar, belum tentu kita bisa untung, karena udah keduluan pasar ya. Graham sendiri pernah ngalamin rugi kan gara-gara spekulasi, yang shuffle tire itu. Oh iya, itu cerita klasik tahun 1919. Dia sempat cuan gede dari saham Savoy Tire, lagi booming kan otomotif waktu itu. Beberapa bulan kemudian ketahuan itu perusahaan penipuan. Sahamnya langsung jadi nol, zong. Waduh, Atau contoh lebih baru, gelembung.com akhir 90-an. Banyak banget saham teknologi yang dielu-elukan, dibilang pasti untung. Kayak eToys, VL Linux, ujung-ujungnya ambruk, investor rugi banyak. Itu kan contoh nyata bahayanya spekulasi kalau udah didorong euforia massa. pelajaran yang mahal banget ya. Oke, jadi kalau bukan spekulasi model begitu, gimana seharusnya sikap investor cerdas menurut Graham? Ada dua prinsip intinya ya. Iya, ada dua. Prinsip pertama, lihat saham itu bukan sekedar tiker atau angka di layar monitor. Saham itu bukti kepemilikan di bisnis nyata. Bisnis ini punya nilai intrinsik, nilai sebenarnya, yang nggak selalu sama kayak harga pasarnya hari ini atau besok. Oke, fokus ke bisnis di baliknya. Prinsip kedua, Prinsip kedua, anggap pasar saham itu kayak pendulum. Dia selalu berayun dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lain. Kadang, saking optimisnya, harga saham jadi kemahalan banget dibanding nilai bisnisnya. terlalu mahal gitu ya. Iya. Nah, di lain waktu, bisa juga saking pesimisnya, harga saham jadi kemurahan banget, jauh di bawah nilai wajarnya. Pendulum emosi pasar. Keren juga analoginya. Terus apa artinya ini buat kita, buat investor? Artinya, investor cerdas itu harus jadi realis, nggak ikut-ikutan mabuk pas pasar lagi euforia, nggak ikut panik jual rugi pas pasar lagi ketakutan. Malah sebaliknya, Gimana tuh sebaliknya? dia manfaatin ayunan pendulum itu. Dia jual ke orang optimis pas harga lagi tinggi-tingginya, dan dia beli dari orang pesimis pas harga lagi jatuh-jatuhnya, lagi murah-murahnya. Wah, ini ada kutipan Graham yang nusuk banget nih. Tujuannya itu mendapatkan keuntungan dari kebodohan pasar, bukan berpartisipasi di dalamnya. Dalam ya? Jadi kita harus mikir rasional kayak pemilik bisnis, bukan kayak penjudi yang emosional. Tepat, itu intinya. Dan supaya bisa manfaatin ayunan pasar itu secara rasional, kita butuh apa? Ya, kita balik lagi ke pilar pertama tadi. Analisis mendalam. Nah, ini bukan cuma teori ya. Graham sendiri kan terkenal detail banget risetnya. Ada cerita dia nemu harta karun di perusahaan pipa, Northern Pipeline Co. Itu kan? Iya, itu contoh bagus banget. Dia baca laporan keuangan yang mungkin dianggap membosankan sama orang lain. Dia nemu kalau perusahaan ini nyimpan banyak banget obligasi bernilai tinggi, yang nilainya ternyata lebih gede dari total harga pasar perusahaannya. Gila kan? Cuma dari baca laporan doang ya? Luar biasa. Nah, analisis sedalam inilah yang jadi dasar buat konsep paling penting dari Graham. Konsep yang jadi jantung filosofinya. Apa tuh? Margin of safety, atau margin keamanan. Ini dia kuncinya. Oke, margin of safety. Sering banget dengar istilah ini. Artinya apa sih sebenarnya? Coba pakai analogi deh biar gampang. Gampangnya gini, misal Anda mau bangun jembatan. Insinyur ngitung, butuh baja kekuatan 10 ton cukup.
Tapi biar aman banget, Anda bangun pakai baja yang kuat nahan 15 atau 20 ton. Nah, kelebihan 5 atau 10 ton itu margin of safety Anda. Oke. Jadi ada cadangan kekuatan gitu ya. Kalau di investasi gimana? Di investasi, margin of safety itu selisih antara harga yang Anda bayar buat beli saham sama nilai intrinsik atau nilai wajar saham itu yang Anda hitung dari analisis mendalam tadi. Anda beli pas harganya jauh di bawah nilai wajarnya. Anda minta diskon gede lah istilahnya. Jadi kayak beli barang bagus tapi pas lagi diskon 70% gitu ya. Biar apa sih punya diskon atau margin ini? Ini bantalan Anda, pelindung Anda. Buat apa? Buat nyerap kalau ada kejutan. Mungkin analisis Anda agak meleset dikit, atau kondisi ekonomi tiba-tiba jelek, atau ada masalah di perusahaannya. Jadi kalau ada masalah, nggak langsung rugi gitu. Nah, kalau margin of safety Anda cukup tebal, guncangan-guncangan itu nggak langsung bikin investasi Anda rugi permanen. Ini nyambung lagi ke pilar kedua tadi, keamanan modal pokok. Makanya Graham bilang, margin of safety ini konsep sentral investasi. Penting banget. Jadi urutannya, analisis mendalam buat cari nilai wajar, terus beli cuma kalau harganya jauh di bawah itu biar dapat margin of safety. Ini penting banget ya buat Anda pahami. Tujuannya bukan cuma cari untung, tapi secara aktif melindungi diri dari risiko rugi besar. Bikin lebih tenang juga ya mestinya. Jelas. Ini kan manajemen risiko yang proaktif, bukan reaktif, nunggu kejadian baru panik. Oke, kita balik lagi nih ke judul babnya, hasil yang diharapkan investor cerdas. Udah ngomongin analisis, keamanan, margin of safety, terus hasil yang realistis itu kayak gimana? Pasti bukan yang kayak janji Raskop tadi kan? Jauh dari itu. Graham konsisten pakai kata memadai. Ingat tadi, hasil itu harusnya sepadan sama upaya cerdas kita, bukan cuma karena kita berani ambil risiko tinggi. Kata Graham, bisa dapat hasil investasi yang baik secara konsisten itu aja udah prestasi loh. Gak gampang ya? Nggak gampang, tapi bisa dicapai dengan prinsip yang benar. Nah, kalau mau hasil yang superior, di atas rata-rata banget, kata dia itu butuh kombinasi. Usaha keras, kecerdasan, plus sedikit keberuntungan. Karena pasar sering nggak rasional selama kita investasi. Menarik. Jadi semakin pasar bodoh, semakin besar peluang buat investor yang cerdas ya. Nah, ada satu kesimpulan Graham yang logis tapi mungkin agak aneh kedengarannya. Dia bilang, kalau mau dapat hasil di atas rata-rata secara konsisten, kita harus ngikutin kebijakan investasi yang... Gimana? Kebijakannya itu harus punya dua ciri. Satu, secara fundamental emang bagus dan masuk akal. Dua, nah ini dia, kebijakan itu tidak populer di Wall Street atau di kalangan pelaku pasar pada umumnya. Loh, kok malah cari yang nggak populer? Bukannya kita mau investasi di perusahaan bagus yang disukai banyak orang? Ingat lagi soal pendulum pasar tadi. Peluang beli terbaik itu sering muncul justru pas saham atau sektor tertentu lagi nggak disukai orang, lagi diabaikan, atau bahkan dicemooh. Kenapa? Kenapa? Ya karena pas lagi nggak populer itu, harganya cenderung murah. Nah, disitulah kita bisa dapat margin of safety yang lebar. Sebaliknya, kalau suatu saham udah jadi bintang, favorit semua orang, kemungkinan besar harganya udah mahal. Margin of safety-nya tipis atau malah nggak ada sama sekali. Masuk akal juga ya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan apa yang lagi rame. Kalau semua orang lagi ngomongin betapa hebatnya saham A, mungkin justru itu saatnya kita lebih waspada. Ini pesan penting buat Anda. Tujuan kita bukan jadi dukun pasar atau ngejar saham yang paling hits. Tujuannya adalah terapin prinsip solid analisis, keamanan, margin of safety secara konsisten, sabar, disiplin. Buat apa? Buat hasil jangka panjang yang memadai. Itu dia intisari dari bab 1 ini. Fondasi banget. Oke, mari kita rangkum sedikit ya poin-poin kuncinya dari bab 1 di Intelligent Investor ini. Benar-benar dasar tapi vital. Investasi sejati itu butuh analisis mendalam, fokusnya melindungi modal awal, dan punya ekspektasi hasil yang realistis, yang memadai. Ini beda banget sama spekulasi yang risikonya tinggi dan sering bikin rugi. Dan selalu ingat prinsip dasarnya ya, saham itu bisnis, bukan cuma kode. Pasal itu emosional, kayak pendulum. Investor cerdas itu realis. Dia manfaatin ayunan emosi pasar itu. Berani beli pas orang lain takut. Hati-hati pas orang lain serakah. Pesan utamanya apa nih yang harus nempel terus di kepala? Kuncinya ada di margin of safety. Itu bantalan pengaman Anda. Buat jaga-jaga dari ketidakpastian masa depan dan kemungkinan kita salah analisis. Dengan cara diskon yang cukup antara harga beli dan nilai wajar,
plus diversifikasi tentunya, kita bangun pertahanan yang kuat. Kayak kata Graham ya, mencapai hasil investasi yang memuaskan itu lebih mudah dari yang dikira banyak orang, tapi mencapai hasil yang superior itu jauh lebih sulit dari kelihatannya. Mungkin kita fokus ke yang pertama aja udah bagus banget ya. Setuju banget. Konsisten dapat hasil memadai, itu udah hebat. Nah, ini sebagai penutup ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Graham kan menekankan banget pentingnya kita bertindak berdasarkan analisis dan nilai, seringkali justru pas pasar lagi negatif, lagi pada takut. Ini bawa kita ke pertanyaan refleksi buat diri Anda sendiri. Di mana tuh pertanyaannya? Seberapa siap Anda buat mikir dan bertindak secara independen, berani beda dari kerumunan? Seberapa siap Anda beli sesuatu berdasarkan analisis Anda sendiri, justru pas orang lain lagi panik jual murah? Kemampuan buat beda inilah menurut Graham yang sering jadi pembeda antara investor cerdas sama kerumunan pasar. Pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan setiap investor ya. Memahami beda fundamental investasi dan spekulasi ini langkah awal yang krusial banget. Ini bakal jadi dasar kita buat ngebahas strategi Graham lebih lanjut nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.